A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membacakan subah dari Maulana Syekh Muhammad Azim Al-Haqqani Kursuluh. Setiap orang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Hari ini kita berbicara tentang cinta kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Grand Syekh Abdullah Faid Al-Bustami Kursuluh menyampaikan sebuah hadis yang mengatakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW sedang memberi ceramah. Tiba-tiba seorang Badui mendatangi pintu masjid dan berkata, "Wahai Rasul, kapan hari akhir itu tiba?" Rasulullah SAW tidak menjawabnya sehingga dia bertanya lagi, tetapi pertanyaan kedua pun tidak dijawab. Rasulullah SAW menunggu Allah SWT untuk memberikan jawabannya karena hanya Allah SWT yang mengetahui kapan hari akhir itu tiba. Kemudian Malaikat Jibril alaihissalam mendatangi beliau dan berkata, "Tanyalah kepada apa yang telah dipersiapkan untuk hari akhir." Orang itu menjawab, "Muhammad SAW, aku mencintaimu dan aku mencintai Tuhanmu. Tiada lagi yang lain, hanya itu." Kemudian Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah SAW, "Katakan kepadanya bahwa dia akan bersamamu dan bersama Allah SWT seperti dua jari yang bersama." Setiap orang akan berkumpul bersama orang-orang yang dicintainya di hari akhir. Ketika mendengar ini, Abu Bakar radhiyallahu berkata, "Ya Rasulullah SAW, apakah tidak diperlukan suatu perbuatan tertentu? Apakah cinta saja cukup?" Beliau menjawab, "Tidak, wahai Abu Bakar radhiyallahu, tidak ada persyaratan untuk melakukan perbuatan tertentu. Yang paling penting adalah cinta. Setiap orang yang berkumpul bersama orang-orang yang dicintainya. Jika seorang dikuasai egonya dan perbuatannya sangat jahat, tetapi dia mencintai orang yang soleh dan tidak mencintai orang-orang jahat atau kejahatannya sendiri, maka dia akan mendapat manfaat melalui cintanya itu." Ketika Abu Bakar radhiyallahu mendengar jawaban ini, beliau sholat 2 rakaat sebagai tanda bersyukur kepada Allah SWT dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah mendengar kabar gembira sebagus ini. Lihatlah, ada kerendahan hati Abu Bakar radhiyallahu. Tak seorang pun dapat mencapai makamnya. Sampai sekarang hatiku masih terikat dan tidak bisa kulepas. Sekarang hadismu yang melepaskannya. Aku merasa puas, hatiku sangat tentram. Dalam hidup ini aku merasa tidak sabar tanpa kehadiranmu. Aku berpikir jika ada suatu perbuatan yang menjadi persyaratan agar bisa bersamamu di surga, bagaimana aku bisa bersamamu? Perbuatan apa yang bisa menandingi apa yang telah kau lakukan? Dan apa perbuatan kita yang bisa menandingi perbuatan Abu Bakar radhiyallahu?" Oleh sebab itu, Rasulullah SAW telah memberikan kata-kata yang paling manis kepada orang-orang. Dalam Islam tidak ada hal yang lebih tinggi daripada cinta. Langkah pertama bagi kita adalah berseru kepada orang-orang agar mencintai Tuhan kita. Dalam hal ini, kita dapat bertemu setiap orang dari berbagai agama. Setiap orang yang mempunyai keyakinan terhadap Allah SWT. Jika pertemuan di sini cukup, maka persetujuan dapat menyusul secara bertahap. Yang kedua, kita katakan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk mencintai semua orang baik secara umum. Secara individu, kita tidak bisa memaksakan seorang agar saling menyukai satu sama lain. Tetapi dia harus setuju terhadap prinsip untuk mencintai semua orang yang baik. Kebenaran selalu di atas, yang salah selalu terbenam dalam kegelapan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shallallahu ala Nabi Muhammad.